Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 7. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah anak-anak, berikut ini adalah model alat peraga dari matahari, bulan, dan bumi. Pada saat posisi bulan seperti ini, bulan berada dalam fase yang namanya fase bulan baru. Pada saat fase bulan baru inilah kemungkinan dapat terjadi gerhana matahari. Dengan syarat bulan berada di antara bumi dan matahari dan ketiganya ini berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Bumi melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu berotasi atau berputar pada porosnya seperti ini, dan berevolusi, yaitu berputar mengelilingi matahari. Seperti bumi, bulan juga mengalami rotasi dan revolusi, serta dia juga melakukan satu gerakan, yaitu bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Pada saat posisi seperti ini, bulan berada dalam fase bulan purnama. Nah, pada saat fase bulan purnama inilah dapat terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi, di mana bumi berada di antara bulan dan matahari, dan ketiganya berada dalam satu garis lurus. Untuk lebih memahami peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari, silakan kalian saksikan animasi dari peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari berikut ini. Gerhana bulan terjadi saat bumi menghalangi sebagian atau seluruh cahaya matahari untuk sampai ke bulan. Peristiwa ini berlangsung selama bulan purnama, yang terjadi setiap 29,5 hari sekali atau panjang satu orbit penuh bulan mengelilingi bumi. Jadi, mengapa tidak ada gerhana setiap bulan? Orbit bulan miring beberapa derajat dalam kaitannya dengan bumi. Jadi, bumi, bulan, dan matahari tidak selalu sejajar. Saat ada gerhana bulan, ada dua jenis bayangan, yaitu bayangan yang lebih besar disebut penumbra dan bayangan yang lebih kecil serta gelap disebut dengan umbra. Ada tiga jenis gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam kesejajaran yang sempurna dan bulan jatuh di dalam bayangan umbra bumi, terjadilah gerhana bulan total. Pada saat gerhana bulan total, bulan menjadi merah, matahari terbenam. Karena panjang gelombang cahaya biru yang lebih pendek ini tersebar keluar atmosfer bumi, sedangkan panjang gelombang merah ini dibiaskan atau ditekuk ke dalam menuju bulan, membuat dia tampak merah. Kecerahan cahaya merah bulan tergantung seberapa banyak debu dan awan yang berada di atmosfer bumi. Mengikuti aktivitas vulkanik, abu dapat menghalangi cukup cahaya untuk membuat bulan menjadi merah tua atau bahkan mendekati hitam. Jenis gerhana bulan yang kedua adalah gerhana bulan sebagian, yang terjadi saat bumi, bulan, dan matahari tidak sejajar sempurna. Jadi, hanya sebagian dari bulan yang melewati umbra bumi. Bayangan bumi tampak sangat gelap di sisi bulan yang menghadap bumi. Yang terakhir adalah gerhana bulan penumbra, terjadi saat bulan lewat melalui bayangan penumbra bumi. Peristiwa ini begitu halus hingga kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Bulan akan tampak sedikit lebih gelap dari biasanya. Gerhana bulan terjadi hingga 3 kali dalam setahun dan bisa diamati dari keseluruhan separuh bumi pada malam hari. Selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan baru bergerak di antara bumi dan matahari, menghalangi sebagian atau semua sinar matahari dari mencapai bumi. Matahari memiliki 400 kali lebih lebar dari bumi dan jaraknya juga 400 kali lebih jauh, sehingga kedua benda tersebut tampak berukuran sama di langit kita.
Para astronom dapat memprediksi gerhana karena bumi dan bulan memiliki orbit yang sangat mudah ditebak. Lalu, mengapa tidak ada gerhana setiap bulan? Orbit bulan biasanya miring beberapa derajat ke utara atau selatan dalam kaitannya dengan bumi. Saat bulan melakukan gerhana matahari, ada dua jenis bayangan di bumi. Bayangan yang lebih kecil dan lebih gelap disebut penumbra, dan bayangan yang lebih besar disebut penumbra. Ada 4 jenis gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total saat bulan benar-benar menutupi seluruh permukaan matahari. Gerhana total ini hanya bisa dilihat kalau kita berada di dalam bayangan umbra. Kemudian, orang-orang yang ada di dalam bayangan penumbra hanya melihat gerhana sebagian atau gerhana tipe kedua. Dari pandangan ini, di luar jalur gerhana total, bulan lewat di depan matahari tapi tidak menutupi seluruh permukaannya. Yang ketiga adalah gerhana cincin, terjadi saat bulan lewat tepat di depan matahari. Namun, tidak seperti gerhana total, bulan tampak terlalu kecil untuk menutupi matahari sepenuhnya. Orbit bulan berbentuk elips, jadi terkadang lebih dekat ke bumi dan terkadang lebih jauh. Yang terakhir adalah gerhana hibrida, adalah saat posisi bulan antara bumi dan matahari sangat seimbang. Bahwa kelengkungan bumi berperan, bulan akan semakin jauh dari beberapa bagian bumi di sepanjang jalur gerhana menghasilkan gerhana cincin. Di bagian lain, bulan akan cukup dekat untuk menutupi matahari sepenuhnya sehingga menghasilkan gerhana total. Sedangkan gerhana matahari total terjadi di suatu tempat di bumi setiap 1 atau 2 tahun. Setiap titik di bumi mengalami peristiwa tersebut hanya sekitar sekali setiap 400 tahun. Nah, itu tadi video pembelajaran kita tentang proses gerhana bulan dan gerhana matahari. Ibu harap kalian memahami pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.